Episode 34. Modus. Lo tuh cuma cewek cupu yang gak sengaja dikasih perhatian lebih sama Raka. Gitu aja lo udah gil banget ya. Halo, dasar cupu kutu buku. Nah cadang. Niken berseru sambil berkacak pinggang. Dia benar-benar gedek dengan cewek satu ini, yang seakan-akan spesial di hati Raka. Sedangkan Norin kali ini benar-benar terpancing emosinya dan mendorong Niken sedikit kuat. Kak, aku masih hormat karena kalian itu kakak kelas aku ya. Tapi jangan kalian kita, aku bakalan takut sama kalian. Norin akan balik mendorong Niken, tetapi cewek itu langsung menghindar dan hal itu membuat Norin tersungkur. Hahaha, rasain. Emang enak jatuh kayak gitu? Gelak suara Niken menggema. Norin merasa sangat kesal. Dia berdiri kembali melihat bajunya menjadi sedikit kotor dan hal itu membuatnya marah. Aku gak akan tinggal diam. Norin maju lagi, mengangkat tangannya untuk menampar pipi Niken. Tetapi Eriska bisa membaca pergerakan Norin kemudian menangkap tangannya. Jangan sampai reputasi Elo sebagai cewek lugu dan polos hancur gara-gara kejadian ini, ancam Eriska. Ternyata setelah dilihat-lihat, Norin ini bermuka dua. Kepintarannya membuatnya memiliki akal licik yang kuat. Norin merasa takut dan langsung menghempaskan tangan Eriska. Entah kenapa situasi di kelas saat itu benar-benar sepi. Tidak ada satu siswa pun yang melihat pertengkaran mereka. Hanya Niken yang saat itu ada di sana karena menemani Eriska. Norin yang tidak ingin reputasinya hancur, langsung keluar dari dalam kelas Eriska. Dia harus terlihat seperti wanita lugu dan polos seperti biasanya. Gue benar-benar baru tahu wajah aslinya tuh nenek lampir. Sumpah, gue nggak nyangka kalau ternyata dia bermuka dua. Ujar Niken kesal. Gue udah tahu kalau sebenarnya dia tuh cuma pura-pura jadi cewek lembut. Dan sekarang lo udah tahu aslinya, kan? Niken manggut-manggut. Lo gak mau laporin ke Raka ulah ceweknya itu? Tanya Niken. Gak, ngapain juga gue lapor-lapor ke dia? Mau nyari perhatian Raka? Oga banget. Yang ada antara gue dikira bully ceweknya. Biarin aja Raka tahu sendiri kelakuan si cupu itu, jawab Eriska. Dan dia pasti bakal nyesal kalau tahu Norin itu sebenarnya cewek barbar. Gak penting juga Niken. Gue udah gak peduli. Antara malah gue yang ditampar Raka gara-gara ngaduin ceweknya itu. Secara Raka kan cinta banget sama dia, jawab Eriska mengada. Sebenarnya dia tidak tahu apakah Raka memang cinta sama Norin. Niken hanya bisa dukung semua keputusan sahabatnya itu. Meskipun bisa juga dia melaporkan kelakuan Norin ke Raka, tapi mungkin percuma saja, karena Raka pasti lebih percaya dengan Norin. Norin pergi mencari Raka ke kantin karena cowok itu mengatakan ada di sana. Dengan raut wajah yang dibuat sedih, Norin akan mengadukan sikap Eriska pada Raka. Kak, lihat nih, baju aku kotor, ucap Norin duduk di samping Raka dan memperlihatkan seragam putihnya yang berubah sedikit kotor itu. Kamu habis jatuh? Tanya Raka sambil mengunyah tahu baksonya. Iya kak, kamu tahu gak? Tadi yang buat aku jatuh siapa? Kak Eriska? Raka terdesak ketika Norin menyebutkan nama Eriska. Sedangkan Norin tersenyum senang melihat ekspresi Raka dan langsung mengambilkan air minum untuknya. Eriska? Tanya Raka tidak percaya. Norin mengangguk mantap. Tadi aku didorong sama dia sampai jatuh. Raka hanya menatap ke depan. Apakah dia harus percaya pada ucapan Norin? Memangnya kenapa Eriska sampai dorong kamu? Norin sedikit gagapan ketika Raka bertanya seperti itu. Biasanya bukankah Raka akan langsung marah dan menenangkannya yang terlihat tertindas. Tapi entah kenapa sekarang melihat ekspresi wajah Raka terlihat biasa saja. Ya, itu mungkin karena dia masih gak terima kalau aku sama Kak Raka dekat. Dari dulu kan Kak Eriska tuh cinta mati sama Kak Raka, ucap Norin dengan raut wajah yang dibuat sedih. Entah kenapa setelah mendengar penjelasan dari Norin, Raka merasa ada kupu-kupu yang menggelitik di perutnya. Darahnya terasa berdesir dan sungguh dia merasa bahagia kali ini. Bahkan kedua sudut bibirnya sedikit tertarik ke atas. Hanya sedikit. Norin tidak bisa melihatnya. Kak, kenapa kamu diam aja? Kak Raka jangan apa-apain Kak Eriska. Ya, Raka mengangguk dan mengiyakan keinginan dari Norin. Nanti habis pulang sekolah aku samperin dia ke kelas. Batin Raka tersenyum dalam hati. Padahal tidak tahu saja kalau itu adalah kesempatan Raka untuk bisa menemui Eriska lagi. Mengetahui kalau Eriska mendorong Norin dan masih cemburu, entah kenapa hal itu membuat Raka merasa senang. Bukannya marah seperti dulu. Tetapi Raka malah berpikir itu artinya Eriska masih memiliki rasa cinta untuknya. Gue tahu, Riz, sebenarnya lo memang masih memiliki rasa buat gue.
Dan lo selama ini hanya pura-pura move on dari gue kan? Batin Raka senang, gue bakal perjuangin cinta kita. Please. Waktu berlalu begitu saja sampai bel pulang sekolah berbunyi. Niken, gue pulang bareng lo. Ya, tapi gue cuma bawa motor bebek. Riz, jawab Niken. Ya, gak apa-apa. Nanti uang bensin gue ganti sebagai ongkos deh. Mohon Eriska, karena memang rumah Niken dan rumah Eriska sejalur. Riz, pulang bareng gue. Ya, Firza masuk ke kelas. Eriska tersenyum manis. Gak bisa. Eriska pulang bareng gue, karena tadi gue yang jemput. Suara siapa lagi kalau bukan Gala? Niken dan beberapa teman yang masih berada di dalam kelas terlihat melongo melihat kedua cowok tampan itu menawarkan untuk mengantarkan Eriska pulang. Riz, ikut gue, seru sebuah suara dari depan pintu, dan hal itu langsung mengakibatkan semua orang menoleh. Raka berjalan masuk dengan gaya angkuh. Para siswa saling berbisik melihat kedatangan Raka kembali ke kelas mereka untuk mencari Eriska. Ketiga cowok tampan itu saling menatap dengan tatapan tajam. Eriska dan Niken yang melihat hal itu malah menjadi takut. Eriska bakal ikut gue. Lagi, suara penuh milih Raka menggema. Menatap Eriska tajam seakan mengatakan bahwa Eriska harus ikut dengannya. Eriska memutuskan pandangannya dari Raka dan memandang Firza serta Gala bergantian. Sorry, gue udah ada janji sama Niken mau pulang bareng. Eriska menyerat lengan Niken keluar dari kelasnya. Wah, tadi itu kenapa? Ketiga cowok tampan itu ngajakin lo pulang. Gak salah ini, ternyata lo itu hebat banget ya. Riz, dikejar 3 cowok populer di sekolah kita. Aduh, kenapa lo mukul gue? Niken mengusap keningnya yang kena tabokan Eriska. Kalau ngomong itu jangan asal. Mungkin mereka lagi gak waras aja. Hahaha. Niken mencubit perut Eriska membuat gadis itu berhenti tertawa. Misalnya nih ya, kalau lo disuruh milih dari ketiga cowok itu, lo akan milih yang mana? Tanya Niken. Gue nggak akan milih ketiganya. Gue udah nggak mau jatuh cinta lagi. Karena gue mau ngejar cita-cita. Gue ingin jadi orang sukses dulu, baru menemukan cinta sejati gue. Dan kali ini gue nggak mau nyari, biarin dia datang sendiri ke gue. Jawab Eriska, bersambung.